Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Wahyudi, seorang motivator yang pada hari ini sengaja membuat video ini untuk bersama-sama kita saling menasihati, menegakkan kebenaran, dan ketika kebenaran itu kita sedang tegakkan, kita banyak mendapatkan ujian dari Allah, maka kita saling menasihati untuk menetapkan sabar sebagaimana yang kita fahami, khususnya kaum muslimin muslimat saudaraku semuanya, di dalam Al-Quran surah Al-Asr kita mendengar ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, inilah kita diingatkan untuk saling menasihati untuk menegakkan kebenaran dan menetapkan kesabaran. Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berserah diri kita kepada apa-apa yang telah diajarkan. Saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air, wabil khusus saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kali ini kita sama-sama prihatin terhadap kondisi negara kita, kondisi dunia yang sedang dilanda virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan istilah Corona. Pada kesempatan hari ini kita harus sama-sama memahami bahwa ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentunya banyak sekali hal yang positif yang bisa kita dapatkan dari nikmat, karena tidak ada keputusan Allah yang tidak ada unsur kebaikan, khususnya kepada kita, hambanya, yang insya Allah senantiasa bertawakal kepadanya, beriman dan takwa. Ketahuilah saudaraku semuanya bahwa Corona ini adalah ujian bagi kita. Tentunya banyak dari kita berkata, mengapa kami ini semua diuji? Bahkan ada saudara-saudara kita yang selalu mengatakan, aku ini kurang apa? Bangsa ini kurang apa? Dunia ini kurang apa? Tapi ketahuilah saudaraku, walaupun kita tergolong orang-orang yang beriman, sekalipun kita pasti akan tetap mendapatkan ujian. Sebagaimana yang saya beri catatan kepada kita semua, silakan kita membuka Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Di situ Allah jelas-jelas mengetengahkan informasinya, message untuk kita semua. Allah katakan, emangnya aku biarkan orang-orang itu, manusia-manusia itu, berkata dia sudah beriman, lalu tidak kuuji lagi. Ketahuilah saudaraku, justru orang yang beriman itulah yang rentan harus menerima ujian. Ibarat orang yang sekolah, kalau tidak bisa mengikuti ujian, kita juga pasti bertanya-tanya. Misalnya anak kita sekolah tapi tidak boleh ikut ujian, pasti kita bertanya-tanya, ada apa? Justru yang kita takut adalah kita tidak boleh ikut ujian. Karena orang-orang yang tidak diuji oleh Allah itulah orang-orang yang terancam dilupakan Allah. Sebagaimana sering kita dengar guru-guru kita mengetengahkan informasi, ketika Allah ingin membuat hambanya itu lupa, Allah katakan apa? Kutambahkan nikmatnya, kutambahkan nikmatnya agar dia itu lupa. Saudaraku semuanya, di dalam menghadapi ujian ini, tentunya kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Karena lagi-lagi Allah tidak suka kepada hambanya yang melampaui batas. Karena apa? Karena motivasi kita kali ini penting untuk kita renungkan. Yaitu apa? Yang pertama, mari kita buka surah Al-Baqarah ayat 155. Di situ dikatakan, manusia itu diuji itu cuman kata sedikit. Untuk lebih lengkapnya, saya bacakan. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan,
kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, Allah katakan sedikit lapar, sedikit kurang, cuman sedikit. Sehingga kalau ada orang mengatakan ujianku ini berat sekali, hari ini mari kita sepakati. Kitalah orang yang tidak tahu diri itu. Apa yang dimaksud dengan tidak tahu diri? Kita tidak mengenal siapa diri kita. Karena Allah sudah jelas-jelas menuliskan di dalam kitab, yang kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi memang harus memenuhi syarat, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwalah yang tidak akan pernah ragu terhadap ayat-ayat Allah. Mari kita lihat, renungkan ayat yang masuk dalam surah Al-Ankabut itu, ayat 2 dan 3. Bahwa kita pasti diuji. Dan di surah Al-Baqarah ayat 155 tadi, kita ini semuanya harus paham bahwa ujian corona ini hanya sedikit. Sedikit lapar. Bukankah sekian tahun kita hidup dengan kenyang? Bukankah sekian tahun kita hidup bebas? Kita hanya disuruh merenung di rumah. Sedikit waktu kita di sepanjang umur kita di rumah. Tapi selalu orang mengatakan, saya harus makan apa? Saya harus bagaimana? Kamu enak. Aku ini tidak ada pekerjaan. Kita selalu berpikir uang. Apakah selamanya uang itu bisa merupakan hal yang disebut rezeki? Padahal uang itu untuk menenangkan. Kalau kita bisa tenang, otak ini berjalan, lalu hiduplah akal, maka niscaya Allah akan mencukupkan kita. Dan justru di dalam teori yang saya dalami, saya beri nama ICOS, yaitu Intelligent Control of Survive. Manusia ketika dia kejepit, manusia ketika dia tertekan, maka kecerdasannya akan muncul. Nah, kecerdasan inilah yang melahirkan banyak solusi. Melahirkan mungkin banyak profesi baru bagi Anda. Karena terdengar banyak sekali berita-berita saudara-saudara kita yang dahulunya tidak ada pekerjaan. Lalu ketika corona ini tiba, tiba-tiba dia memiliki banyak penghasilan. Ini dikarenakan dia bersabar. Karena Allah sudah janjikan orang-orang yang bersabar, Allah akan bersamanya. Saudaraku, sebangsa dan setanah air, renungan kita yang kedua, yaitulah mari kita buka surah yang sama, surah Al-Baqarah. Tapi kali ini kita buka ayat 286. Di surah 286 itu, Allah sudah katakan bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya yang melampaui kemampuannya. Atau kita balik, Allah selalu menguji hambanya sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak boleh ada hamba yang mengatakan, aku ini tidak kuat. Aku ini harus bagaimana? Sebenarnya corona ini Allah turunkan sebagai ujian agar kita kembali melakukan perenungan akan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Nikmat yang paling dahsyat adalah Allah beri kita akal. Dan akal itu hanya bisa datang kalau kita kembali kepada agamanya. Kita kembali kepada Rasulullah. Kita kembali kepada Al-Quran. Maka kita niscaya akan mendapatkan petunjuk. Daripada kita ini banyak mengeluh. Menyalah-nyalahkan pemerintah. Sibuk untuk menghujat. Bayangkan, kita sendiri yang menambah penyakit kita. Dan virus corona ini akan semakin mewabah ketika hati kita kotor. Karena letak virus itu serangannya pada dada kita. Kalau dada kita ini hatinya kotor, maka akan semakin berkecamuklah kompleksitas penyakit itu. Kebencian, kedengkian. Sudahlah, mari kita bangun bangsa ini. Mari kita sama-sama semangat, mari kita tegar, bukan untuk melawan. Karena tidak mungkin kita bisa melawan Allah. Karena virus corona ini adalah ciptaannya. Kita hanya bisa bermohon kepada Allah, berikhtiar untuk menikmati pemberiannya. Karena apa? Karena motivasi kita yang ketiga adalah kita harus kembali kepada Al-Quran, di mana kita akan melirik surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Di sana Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Apa makna yang kita bisa tarik? Apa tafsir yang kita bisa tarik dari ayat ini? Ketahuilah saudaraku, yang paling sederhana yang kita bisa dapatkan adalah di sini Allah ingin mengetengahkan bahwa setiap Allah mendatangkan kesulitan, Allah selalu sebutkan bareng datang kemudahan itu. Jadi kalau saya membuat sebuah perumpamaan, saudaraku semuanya, ingatkah Anda, atau saya membalik bahasanya, lupakah Anda setiap kita menerima amplop yang berisi uang? Apakah kita fokus kepada amplopnya? Atau kita fokus pada isinya? Saudaraku, walaupun amplop itu bau, walaupun amplop itu kumel, walaupun amplop itu sudah hancur, tapi kalau di dalam amplop itu ada uang 300 juta, tidakkah kita harus fokus kepada isinya? Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ini Allah ingin kita fokus kepada solusi. Kita pengen kita fokus pada ilmu yang Allah ingin turunkan. Jangan fokus kepada amplopnya. Karena amplop itulah permasalahan. Lupakah kita setiap kita mau sarjana, S1, S2, S3, kita disuruh mencari permasalahan. Dan ketahuilah, setiap kita ketemu dengan permasalahan, lalu kita barengi dengan keyakinan, bermohon kepada Allah, menggunakan akal pikiran kita meriset, maka Allah turunkan ilmu. Allah turunkan jawaban. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan itu, berhentilah mengeluh. Karena pada prinsipnya, Allah sudah katakan, setiap Allah turunkan masalah, Allah juga turunkan solusinya. Oleh karena itu saudaraku, kenapa sampai hari ini kita belum mendapatkan solusi? Kita masih fokus pada masalah. Mari kita yakini, ada sesuatu yang indah di balik corona ini. Jangan kita fokus pada penyakitnya. Kita fokus untuk berterima kasih kepada Allah. Kita fokus untuk ridho kepadanya. Lalu kita meminta petunjuk. Kita gunakan mata kita ini untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Oleh karena itu, solusi di dalam motivasi kita adalah, mari kita kembalikan keyakinan kita untuk patuh kepada Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan? Tidak ada satu kehidupan di sini di mana Allah menurunkan sebuah problem, itu tidak ada solusi. Makanya mengapa kita kembali kepada Rasulullah SAW? Karena kalau kita ingat perintah Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 21, kita kenal yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Intinya adalah seorang yang beriman harus patuh kepada Rasul, karena Rasul itu juga adalah uswatun hasanah, suri toladan, contoh. Mari kita merujuk kepada apa yang Rasul ajarkan. Yang pertama, Rasul ingatkan, sebuah urusan apabila diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Ini sebuah hadis. Apa makna di balik itu? Serahkanlah semua urusan kepada ahlinya. Tapi bagaimana saudaraku, wah itu bagus. Kami bingung. Kami menderita penyakit, lalu kami serahkan kepada dokter. Dokter juga bingung, rumah sakit ini sekarang penuh. Bahkan lebih sedih lagi, dokter juga banyak yang terkapar. Bahkan dokter yang hilang nyawanya karena menolong kami. Dalam kondisi seperti ini, berarti kita sudah masuk dalam hukum darurat. Hukum darurat adalah suatu kondisi di mana kita harus lebih menggunakan akal pikiran kita kembali kepada Allah. Merenungkan ada sesuatu yang wah, ada sesuatu yang indah yang bakal Allah turunkan. Jadi, biarkanlah Allah Subhanahu wa taala menjalankan haknya sebagai Tuhan. Tugas kita adalah
bagaimana kita bisa ridho dan tawakal kepadanya tanpa mengeluh. Bagaimana caranya? Lagi-lagi, kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 59. Di sana kita diingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya, dan patuhilah para pemimpin kita. Pemimpin kita sudah menyuruh kita untuk di rumah. Bukan berarti kita tidak boleh hidup. Tugas kita dalam kondisi darurat ini ya bagaimana kita mematuhi. Mematuhi itu tidak hanya masuk ke rumah dan tidak berbuat apa-apa. Karena kita sudah masuk hukum darurat. Hukum darurat itu maknanya mari semua bangsa kita mendukung pemerintah. Mau pemerintah gubernur, mau pemerintah presiden dan seterusnya. Wabil khusus yang kita ada di Jakarta. Apa yang diperintahkan oleh gubernur kita patuhi, kita dukung semuanya. Mari kita bantu pemerintah, kita support semua. Walaupun kita ini bergerak di dalam rumah masing-masing, tahu juga kita masih bisa keluar, tetap menjaga social distance kita, tetap menggunakan masker, tetap apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemimpin kita di kesehatan itulah para dokter, kita ikuti ajarannya. Kita ikuti motivasinya, agar kita semua ini bisa sama-sama selamat menjalankan bangsa ini. Yang kedua, mari kita support para petugas medis. Mari kita berikan inspirasi-inspirasi apa yang kita bisa bantu dengan tidak menambah pekerjaannya. Kita tahu sama-sama petugas medis sudah overlap waktunya. Kepeduliannya dia, bagaimana dia memperhatikan juga keluarganya, dia juga punya anak, punya pasangan hidup. Kasihan. Mereka bingung siapa yang merawat anak-anak kami. Siapa yang menjaga anak-anak kami dari ancaman virus corona ini. Mereka bekerja melebihi batas waktu. Satu persatu mereka tumbang. Bagaimana kalau mereka semua tumbang? Siapa lagi yang bisa merawat kita? Bahkan mereka pun bingung, karena biasanya mereka menghadapi sebuah penyakit di mana mereka sudah terbiasa melihat pasien mereka harus menjumpai ajalnya. Tapi kali ini mereka sebagai petugas medis pun terancam, bahkan nyawanya bisa melayang hanya dengan merawat pasiennya. Dan ini baru pertama kali terjadi di dalam dunia kesehatan. Oleh karena itu, saudaraku, sekali lagi, jangan kita tambah pekerjaan mereka. Mereka seharusnya sudah harus beristirahat, sama dengan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, dalam kondisi darurat seperti sekarang ini, mari kita membantu pemerintah dan juga membantu terutama para petugas medis untuk tetap berada di rumah, di kediaman kita masing-masing. Kecuali kalau ada hal yang sangat penting, barulah kita tinggalkan rumah sejenak dengan tetap mematuhi aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Dan di rumah kita memperbanyak berdoa. Dan kita khususkan juga doa-doa kita untuk para pemimpin-pemimpin kita, para petugas medis kita, agar mereka tetap sabar, mereka ikhlas, mereka semangat, mereka kuat dan sehat menangani saudara-saudara kita yang sedang dirawat. Kita bermuhasabah dan kita berkarya, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sekian lama mungkin terpending, atau ada kerusakan-kerusakan sesuatu di rumah, kita betulkan. Karena selama ini kita tidak punya waktu untuk itu. Allah memberi kita waktu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah kita. Mungkin Anda ingin melakukan penelitian atau berpikir tentang sesuatu hal yang merupakan kreativitas Anda. Dan juga kita tetap menjaga kebugaran tubuh kita dengan berolahraga, berjemur di pagi hari. Dan yang paling penting adalah
kita tetap berikhtiar, berpikir dengan maksimal. Mumpung kondisi kita sedang terjepit, sedang darurat, inilah kesempatan otak ini bisa menciptakan kreativitas tingkat tinggi untuk mencari rizki Allah. Dan kita berupaya untuk senantiasa kreativitas ini hadir. Baik itu akhirnya kita mencapai sesuatu yang kita dapatkan ataupun tidak. Biarkanlah Allah yang menentukan. Di dalam kondisi darurat ini, kita tetap berikhtiar dan istiqomah. Karena Allah melihat ikhtiar kita. Dan Allah melihat istiqomah kita. Yang ketiga adalah, mari kita saling tolong-menolong. Kita ingat saudara-saudara kita dalam kondisi darurat seperti ini yang tidak punya pekerjaan, yang mungkin dalam kondisi kekurangan atau ada yang sakit. Mari kita dukung program pemerintah untuk membentuk tim-tim kecil di dalam komplek kita, di dalam RT RW kita, guna kita mensupport masyarakat-masyarakat yang masih belum patuh kepada aturan di dalam kondisi darurat ini. Yang keempat, saudaraku, adalah poin yang tidak kalah pentingnya. Saya mengajak Anda seluruh komponen anak bangsa, khususnya Anda para praktisi dan ahli apoteker, ahli gizi, pengrajin jamu, pengrajin herbal, atau Anda para praktisi pengobatan tradisional. Untuk sama-sama kita melakukan ikhtiar eksperimen, meracik ramuan. Karena bangsa kita dari dahulu memang sudah terkenal dengan pengobatan tradisional. Ayo, semangat. Anda pasti menemukan sebagaimana janji Allah di setiap kita berikhtiar, setiap kita istiqomah, Allah akan memberi apa yang kita ikhtiarkan. Apalagi kita ditunjang oleh sebuah keyakinan akan hadis yang direwayatkan oleh Sahih Muslim nomor 4084. Di mana Rasulullah SAW bersabda, li kulli da'in dawaun. Artinya kita sama-sama memahami tidak ada sebuah penyakit di muka bumi ini yang tidak ada obat. Dan saya yakin Anda pasti menemukannya. Dan saudaraku, bagi Anda yang sudah menemukan racikan dan sudah Anda uji cobakan ke saudara-saudara kita, ayo bersemangat, kita perkenalkan kepada bangsa ini. Kita dorong untuk segera dikonsumsi oleh saudara-saudara kita, agar saudara-saudara kita yang positif terkena virus ini dapat segera pulih kembali, bangsa kita bangkit kembali. Ayo, kami dari GP4 siap untuk mendukung Anda, siap untuk mendistribusikan, memperkenalkan produk Anda ke masyarakat, agar segera masyarakat ini hilang ketakutannya, kembali bergairah, kembali yakin. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita semangat. Bagi Anda yang sudah menemukan nutrisi ataupun obat, ayo segera kita perkenalkan. Kami dari GP4 dan juga aksi cepat tanggap didukung oleh Lions Group untuk mendistribusikan kepada seluruh penderita, terutama kita khususkan kepada para ahli medis di rumah sakit, agar dia tetap mendapatkan nutrisi, vitamin, sekalipun obat untuk membuat mereka itu kebal terhadap virus ini. Saudaraku, langkah darurat yang kelima atau yang terakhir yang merupakan solusi dalam motivasi kita kali ini ialah apabila setelah kita berpikir, kita melakukan riset, eksperimen, kita tidak juga menemukan dawaun atau obat terhadap penyakit yang kita jumpai, maka inilah pertanda sudah saatnya kita kembali kepada syifa. Apa itu syifa? Syifa itulah Al-Quran. Maka untuk memahami bahwa sebenarnya syifa itu adalah Al-Quran, mari kita segera membuka Al-Quran
pada surah Yunus ayat 57. Dan saya akan bacakan terjemahannya untuk Anda. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku, itulah isi dari surah Yunus ayat 57. Itu pertanda setiap kali kita menjumpai sesuatu yang kita tidak tahu, kita bingung, maka Al-Quran akan menjadi obat untuk ketenangan bagi kita. Maka kita bersegera membaca, mencari petunjuk di dalamnya. Dan pada kondisi kali ini, saya mengajak Anda untuk menelusuri bagaimana Al-Quran mengajarkan kita untuk mencari obat setiap penyakit, obat yang manjur. Dan kita menemukan jawabannya ada pada surah An-Nahl ayat 68 dan 69. Mari kita membaca terjemahannya. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman berupa madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Saudaraku, apa makna yang terkandung di dalam surah An-Nahl ayat 68-69? Tidak ada makna lain. Kita disuruh untuk meyakini apa yang setiap ayat itu berada dalam Al-Quran, termasuk ayat yang baru saja kita bacakan. Minumlah madu. Madu menambah stamina kita. Walaupun Anda tahu madu berbagai macam jenisnya. Mungkin dikarenakan ayat itu sudah menjelaskan ada madu yang ditemukan di atas pohon, di bukit-bukit. Ada juga madu yang sengaja dibudidaya oleh manusia. Itulah dikatakan di dalam ayat itu, di tempat-tempat yang manusia buat. Lalu pada ayat 69 kita disuruh mengkonsumsi buah-buahan. Itu pertanda dari pertemuan antara buah-buahan dan madu itulah akan tercipta semakin kuat nutrisi bagi tubuh. Saudaraku, khususnya Anda kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada, konsumsilah madu dalam kondisi darurat seperti ini. Karena dialah obat untuk kita semuanya. Tergantung madu apa yang kita temukan. Minimal kita bisa mengkonsumsinya. Dan sebagai tambahan dari saya, kalau Anda ingin makan buah-buahan yang akan kita campur dengan madu, maka sebaik-baik buah-buahan adalah buah kesukaan Rasul. Itulah kurma. Konsumsilah kurma sambil tetap meyakini bahwa khasiat itu hanya ada pada Allah, bukan pada yang kita konsumsi. Maka sebaiknya ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang Allah perintahkan, mintalah khasiat kepadanya, maka kesembuhan akan datang. Dan lewat tayangan ini pula, saya mengajak Anda, bagi Anda yang sampai hari ini dalam kondisi sakit, terkena virus COVID-19 ini, atau Anda memiliki keluarga
atau kerabat dokter atau petugas medis lainnya yang terkena, bahkan positif PDP ataupun ODP, dan Anda kebingungan, kami menawarkan kepada Anda untuk menghubungi kami di nomor telepon yang kami terahkan berikut ini. Hubungilah. Cukup dengan mengirim message pada WhatsApp dan tim kami akan menghubungi Anda untuk mendistribusikan titipan para penemu nutrisi maupun obat yang mereka sudah mengujinya untuk Anda konsumsi, terutama pada petugas medis yang menyaksikan tayangan ini dan Anda ingin menambah stamina kekuatan kekebalan tubuh Anda. Kami dititipi amanah untuk mendistribusikannya. Namun karena terlalu banyaknya permintaan, kami berharap juga Anda untuk bersabar mengikuti daftar list antrian untuk kami distribusikan. Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih Anda menyaksikan tayangan motivasi dan solusi ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para support pada gerakan GP4, gerakan peduli, pencegahan penularan dan penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Kami apresiasi sebesar-besarnya, terutama kepada Lion Air Group dan kepada ACT, Aksi Cepat Tanggap, dan semua mahasiswa-mahasiswi KAFI BBC Motivator School yang telah mendukung support gerakan peduli kepada pemerintah, kepada bangsa, kepada negara kita tercinta ini, agar kita segera bangkit. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam untuk keluarga, tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap istiqomah berikhtiar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.